Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yupensius Langgeng. Kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan pilihan yang tepat. Ya, menentukan pilihan yang tepat. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari selalu berhadapan dengan yang namanya pilihan, begitu ya. Mulai daripada saat kamu bangun tidur, hingga kamu kembali ke tidur lagi, kamu berhadapan dengan pilihan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kamu selalu berhadapan dengan yang namanya pilihan. Ya. Nah, tetapi kali ini kita akan membahas materi tentang menentukan pilihan yang tepat dalam konteksnya ekonomi ya. Nah, pilihan ekonomi. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai pilihan ekonomi. Pilihan ekonomi itu sendiri merupakan keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Jadi keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Itu yang dimaksud dengan pilihan ekonomi. Terus, kenapa sih kita harus melakukan yang namanya pilihan? Nah, sumber daya ekonomi, sumber daya finansial yang kita miliki terbatas. Oleh karena itu, kita melakukan yang namanya pilihan. Karena tidak semua kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan dapat kita miliki. Oleh karena itu, kita melakukan yang namanya pilihan. Nah, selama ini kita sudah melakukan yang namanya pilihan. Apakah pilihan yang kita pilih selama ini sudah tepat atau belum? Nah, mari kita simak beberapa hal berikut ini untuk menentukan pilihan yang tepat. Nah, yang pertama adalah analisis biaya peluang. Nah, analisis biaya peluang, apa sih yang dimaksud dengan analisis biaya peluang itu sendiri? Kalau kita lihat di sini, analisis biaya peluang merupakan nilai barang dan jasa yang dikorbankan karena alternatif tindakan. Ya, itu yang dimaksud dengan biaya peluang. Dan prinsip biaya peluang di sini, tidak selalu biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang sesungguhnya. Ya, tidak selalu biaya yang dikeluarkan merupakan biaya yang sesungguhnya. Contoh ya, kita lihat contohnya seperti gambar ini. Ketika pemerintah ingin membangun jalan di kota, gitu ya. Nah, ada dua pilihan di sini. Yang pertama ya, pemerintah membangun jalan melewati taman kota dengan anggaran 2 miliar rupiah. Nah, dengan anggaran 2 miliar rupiah karena mungkin jaraknya lebih singkat ya. Terus pilihan yang kedua, pemerintah membangun jalan raya di kota tersebut mengelilingi atau mungkin agak jauh dari taman kota tersebut. Seperti itu. Nah, dengan anggaran 3 miliar rupiah. Terus mana yang pemerintah pilih di sini? Ya tentu saja pemerintah mungkin memilih yang pilihan kedua ya, dengan anggaran 3 miliar rupiah. Karena pemerintah melihat, kalau jalan raya melewati taman kota, berarti taman kota tidak bisa dinikmati oleh penduduk kota tersebut. Terus yang kedua, yang kita harus perhatikan adalah dalam menentukan pilihan yang tepat, analisis biaya manfaat. Nah, kalau analisis biaya manfaat, suatu teknik yang digunakan untuk membanding ya berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Jadi begitu ya. Nah, jadi suatu teknik untuk membanding berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Seperti itu. Nah, ketika kalian menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu, tentu saja kalian menginginkan manfaat yang lebih besar dong. Gak mungkin kalian membeli sesuatu barang dengan asal-asalan. Yang penting saya beli-beli aja gitu ya. Contohnya misalnya kalian sebagai pelajar. Ya, contohnya kalian sebagai pelajar. Ya, dalam masa pandemi seperti ini dan belajar daring seperti ini, ketika kalian memiliki uang 2 juta rupiah, nah uang tersebut kalian gunakan untuk apa? Apakah misalnya kalian menggunakannya, nah kalian belum memiliki handphone, karena belajar daring kalian akan membeli handphone, itu sangat bermanfaat bukan? Nah, atau kalian misalnya uang 2 juta tersebut kalian beli mainan canggih seperti mainan untuk tembak-tembakan seharga 2 juta rupiah. Nah, mana yang kalian pilih? Tentu saja kalian memilih suatu barang yang memiliki manfaat yang lebih besar begitu. Nah, itu menurut analisis biaya manfaat. Ya. Oke. Nah, yang ketiga di sini adalah mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi.
Ya, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Nah, karena kegiatan-kegiatan ekonomi yang kita miliki tentu saja ada faktor-faktor pendorongnya atau motif-motif ekonomi yang ada di dalamnya. Nah, motif ini kita berbicara tentang motif ekonomi di sini ya. Nah, dalam motif-motif ini ada dua hal yang ada di sini. Yang pertama, motif dalam diri kita sendiri. Yang kedua adalah motif dari luar. Kalau motif yang berasal dari kita sendiri adalah motif-motif tentu saja adalah kebutuhan dasar yang memang kita miliki. Tetapi ada motif-motif yang berasal dari luar, itu seperti misalnya karena tren, ya, karena tren saat ini. Misalnya pakaian yang kita beli, oh karena ini adalah tren. Kemudian karena iklan, pengaruh-pengaruh iklan di media massa, media sosial dan sebagainya. Nah, atau mungkin karena pengaruh lingkungan, karena bawaan-bawaan dari teman menggunakan pakaian seperti itu atau menggunakan tas yang baru, jadi handphone yang baru, jadi kita juga terpengaruh karena bawaan dari lingkungan. Jadi tuntutan dari lingkungan. Nah, jangan sampai motif yang berasal dari luar ini yang mempengaruhi kita untuk melakukan kegiatan ekonomi atau membelanjakan finansial kita, keuangan kita seperti itu ya. Nah, yang keempat, menyadari trade-off. Ya, yang keempat di sini adalah menyadari trade-off. Trade-off di sini apa sih? Trade-off di sini situasi di mana seseorang itu harus memilih satu barang dibanding barang yang lain karena alasan ekonomis. Seperti itu ya, karena alasan ekonomis. Nah, contohnya di sini, contohnya ya. Kalian sebagai pelajar, ya, tentu saja memilih menggunakan waktu kalian lebih banyak digunakan belajar dibandingkan untuk bermain seperti itu ya, bermain game. Nah, itu karena pengaruh menyadari trade-off-nya. Menyadari kalau kalian, oh saya itu pelajar loh, jadi saya gunakan waktu saya lebih banyak belajar dibandingkan main game. Bukan sebaliknya ya. Nah, itu yang keempat. Terus yang terakhir ya, ini yang terakhir. Yang terakhir di sini ada berpegang pada prinsip ekonomi. Nah, kita sudah tahu kan prinsip ekonomi. Kalau berpegang pada prinsip ekonomi, berarti kita memaksimalkan sesuatu yang kita beli. Ya, memaksimalkan barang-barang yang kita beli. Atau pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Nah, itu saja yang menjadi hal-hal yang menjadi untuk menentukan pilihan ekonomi. Semoga pilihan-pilihan yang kita pilih merupakan pilihan yang tepat. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya.